Ya, kita kali ini akan membahas tentang perdagangan retail dan teknologi mobile yang digunakan untuk mengoperasikan bisnis retail tersebut. Ya. Eh, Bertolak dari apa yang telah dilakukan oleh Macy's Incorporation, yaitu sebuah organisasi retail yang mengoperasikan 840 department store di Amerika Serikat, Guam, dan Puerto Rico. Ya. Eh, Meskipun dia telah mempunyai gedung, begitulah toko-toko secara fisik, maka Macy's ini kemudian telah masuk ke dalam teknologi digital. Ya. Dia mulai menggunakan QR code, memanfaatkan tampilan video seluler, kemudian teknologi AR, augmented reality, untuk menelusuri tokonya, kemudian melakukan penyebaran kupon atau voucher melalui SMS, ya, menyebar melalui mobile phone yang terhubung atau yang mengunduh aplikasi dia, dan juga melakukan pembayaran secara seluler. Jadi toko ini bertolak dari sebuah toko yang berdiri secara fisik, tapi kemudian melengkapi dirinya atau mengembangkan dirinya menjadi toko secara virtual. Jadi cara berbisnisnya bisa dilakukan baik offline maupun online. Ya, itu Macy's. Nah, teknologi retail, apa yang kita perlu bahas dalam teknologi retail ini? Ada dua hal, yaitu adalah menjaga permintaan dan perilaku konsumen, dan yang kedua adalah bagaimanakah channel atau saluran yang digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, dalam menjaga permintaan dan perilaku konsumen ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang harga. Di dalam bisnis retail, harga menjadi satu yang sensitif. Artinya perubahan harga yang sedikit kecil pun memungkinkan orang untuk berpaling ke toko lain, ya. Dan juga yang kedua adalah bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan barang yang diinginkan secara mudah, ya. Yang ketiga adalah bagaimanakah dia bisa mengakses toko tersebut, ya. Semakin mudah diakses, tentu akan semakin banyak dikunjungi. Nah, yang kelima adalah bahwa konsumen ini ada beragam dalam hal kemampuannya atau literasi maupun pengetahuannya tentang teknologi digital khususnya. Untuk generasi-generasi baru yang dikenal sebagai generasi digital, tentu bukan satu masalah, ya, kalau kita mengarahkan mereka untuk bertransaksi secara tetapi untuk orang-orang yang konvensional tentu menjadi sulit, karena mungkin handphonenya pun tidak mempunyai fasilitas untuk bisa mengakses situs-situs tersebut, ya. Dan juga ada konsumen yang tidak mau terikat seperti itu. Dia pengennya ya mudah lah, ya, dia mau ke toko bayarnya tapi tidak mau cash misalkan, ya. Atau sebaliknya, ya, dia belanja secara tapi bayarnya secara cash, ya, dan ya yang mudah gitu. Nah, itu kita harus pahami seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah bahwa konsumen itu tetap memerlukan kenyamanan. Nah, di dalam kenyamanan tentu ada rasa aman, ya, yang diinginkan. Jadi dimanapun channel yang dia pakai untuk belanja, dia akan merasa nyaman kalau aman tentunya. Nah, yang berikutnya adalah tentang channel. Saat ini tentu channel itu hanya 2, yaitu e-commerce yang biasanya masih berbasis web, berbasis PC misalkan begitu, atau laptop, dan yang kedua adalah berbasis mobile yang menggunakan aplikasi yang lebih ringan yang bisa ditanam di dalam perangkat handphone, ya. Dari sisi channel ini juga bermacam-macam, ya. Ada single channel, ada multi channel, ada cross channel, ada omni channel, ya. Nah, saya langsung saja bahwa saat ini kita sudah masuk di dalam era omni channel, ya.
Di dalam omni-channel ini, maka perusahaan retail tersebut telah memperluas fungsi dari setiap channelnya untuk melakukan banyak hal, sehingga konsumen itu bisa melakukan transaksi apapun melalui cara apapun, boleh dikatakan seperti itu. Tadi saya katakan, mau pure murni menggunakan mobile bisa, ya, dia bertransaksi maupun membayar menggunakan mobile bisa. Transaksi pembeliannya pakai mobile tapi bayarnya pakai cash, transfer bisa, ya toh. Atau sebaliknya, ya, itu juga di dalam bisnis retail saatnya itulah yang dipakai, ya. Jadi kalau single channel, multi channel, cross channel itu saat ini sudah bukan eranya lagi, ya. Tapi untuk kita ketahui saja, ya, bahwa itu perkembangannya memang mulai dari single channel. Single channel itu hanya satu situs, satu cara gitu, ya. Multi channel, ya, di samping punya situs mungkin bisa menggunakan teknik telepon, ya, seperti calling center, ya, call center misalnya seperti itu, ya. Tapi itu dulu, ya. Saat ini biasanya sudah menggunakan campuran itu. Nah, kita juga perlu kenal bagaimanakah sih jenis bisnis di dalam e-commerce itu yang kemudian berubah menjadi m-commerce, ya. Mayoritas bisnis e-commerce itu bentuknya adalah business to customer, ya. Artinya yaitu pembelinya biasanya adalah pengguna langsung, ya, end user, ya. Meskipun masih ada juga bahwa yang membeli itu adalah orang yang tidak menggunakan barang tersebut tetapi akan dijual lagi, ya. Jadi dia mungkin kulaan, ya, nanti akan dijual kembali. Biasanya kalau perbedaannya adalah kalau customer itu pasti membelinya dalam partai yang kecil karena dipakai sendiri. Sedangkan kalau pebisnis itu akan membeli dalam partai yang besar, ya. Nah, bisnis yang lain yang dilakukan di e-commerce itu adalah lelang, itu ada, atau mungkin juga penyewaan penggunaan sumber-sumber daya secara elektronik, itu juga ada. Nah, kemudian juga bursa ada. Nah, sedangkan sistem pembayaran saat ini ada berbagai macam sistem pembayaran. E-wallet masih ada, atau kantong elektronik. Kantong elektronik, ada online banking, ya. Apa beda e-wallet dengan online banking? Kalau e-wallet namanya juga kantong, kita harus menyimpan uang sejumlah tertentu. Kalau uangnya tidak dipakai, ya nilainya tetap tidak berubah, ya, tidak berkurang atau bertambah, ya. Dan kalau kita pakai belanja, ya kita harus lihat uang yang di kantong berapa, jangan sampai melebihi uang yang ada di dalam kantong tersebut. Nah, kalau uangnya habis, ya kita tambahkan lagi, gitu, ya. Itu e-wallet. Sedangkan kalau kita ingin ada bunganya, ya, maka kita harus simpan di bank. Nah, saat ini perusahaan perbankan juga mulai sadar bahwa banyak orang telah suka melakukan transaksi secara online, maka kemudian dibukalah online banking, yaitu fasilitas untuk mengakses, ya, tidak lagi melalui kasir, tidak lagi melalui ATM, tetapi langsung bisa diakses melalui handphone kita sendiri. Nah, itu yang dikenal sebagai online banking. Nah, persoalan yang lain adalah karena e-commerce ini bisa melibatkan negara yang berbeda dengan mata uang yang berbeda, maka ini sering menjadi kendala, ya. Bagaimana saya bisa mengetahui kurs mata uang saat ini saat saya akan membayar? Maka kemudian muncul satu model mata uang baru yang disepakati, ya, sehingga kita tidak lagi terikat dengan kurs, tetapi kita cukup mengkonversikan nilai kita ke dalam koin tersebut, misalkan, ya. Dan kemudian kita akan bertransaksi menggunakan uang digital tersebut, ya. Itu yang ada saat ini. Oke. Nah, dengan adanya bisnis retail yang dijarakkan secara online, maka bisa menyelesaikan tentang berbagai macam masalah. Yang pertama adalah tentang kepentingan saluran, ya. Dengan online kita bisa memilih saluran apapun yang saudara gunakan, konsumen gunakan, bisa terpenuhi. Juga
konflik dalam organisasi toko fisik ya. Jadi karena toko ini tidak dijalankan oleh manusia tapi dijalankan oleh mesin, maka konflik itu tidak akan terjadi. Pegawainya juga bisa melayani 24 jam ya. Tentu ini berbeda dengan toko fisik yang harus buka tutup pada waktu tertentu ya. Juga tentang pemenuhan pesanan. Biasanya toko online itu pasti menyediakan barangnya sesuai dengan yang tercantum atau yang ada di dalam gudang fisiknya, sehingga setiap pemesanan pasti akan bisa terlayani kemanapun karena dia bekerja sama dengan jasa logistik atau pengiriman barang. Retail online ini juga menyelesaikan beberapa masalah, yaitu adalah ketidaktentuan tentang kelangsungan hidup ya, dari toko tersebut ya. Karena toko online biasanya akan disanggah saat ini dengan toko-toko yang lain ya. Juga toko ini bisa dinilai ya bagaimanakah kesan toko terhadap kesan konsumen terhadap toko-toko yang ada di dalam toko online. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita akan menjalankan bisnis online, maka kita perlu satu perencanaan pemasaran ya. Yang pertama, kita harus merencanakan pemasaran itu di lingkungan pelanggan. Jadi jangan fokus ke produk dulu, tetapi kita melihat pelanggan atau pangsa pasar konsumen saat ini itu konsumen kita itu ingin produk seperti apa ya, banyak. Nah dari situ misalkan sepatu ya, sepatu yang seperti apa sih yang diinginkan, baju seperti apa yang diinginkan, makanan yang model seperti apa yang diinginkan. Nah barulah dari situ kita akan memasukkan produk kita ya. Produk kita tentu tidak boleh kaku ya, akan ada modifikasi ya, menyesuaikan dengan tuntutan pasar tersebut. Sebab kalau kita ngotot dengan produk kita, ya kalau diterima, kalau tidak ya, karena produk itu sekarang banyak sekali ya, dengan teknik pemasaran yang disebut dengan inbound marketing, maka kita bisa menawarkan hal-hal yang terbaik, dan itu tidak hanya satu. Nah, tentunya produk kita akan ditawarkan di situ, tapi pasti bersaing dengan produk yang lain, ya. Yang kedua adalah kalau kita sudah menetapkan produk kita dan pangsa pasar kita, maka kita harus melihat lagi dalam waktu setidaknya 1 tahun, karena dalam waktu 1 tahun itu akan terjadi banyak fluktuasi, tapi bisa saja kurang, ya, kurang dari 1 tahun. Kalau kita sudah mengalami beberapa hal ternyata grafiknya tidak baik, ya kita harus melakukan tinjauan ulang, ya. Penyesuaian, ya, respon dengan cepat. Nah, itu kuncinya. Yang keempat adalah pada waktu kita menjalankan bisnis di awal, tentunya kita akan berasumsi. Meskipun kita punya data, tetapi data itu kan biasanya hanya data yang hidup, ya, yang dimana tidak merupakan data yang pasti, tetapi kita bisa melakukan prediksi. Nah, kalau prediksi salah, ya kita harus segera ubah rencana kita, ya, buat satu prediksi baru, buat satu asumsi yang baru. Nah, yang penting bahwa kita harus merencanakan semuanya itu berdasarkan data yang real, ya, berdasarkan berdasarkan fakta, ya, data dan fakta. Jadi tidak hanya data saja, karena data mungkin juga bisa mengaburkan, tapi juga fakta-fakta yang ada. Jadi bisnis online memang menuntut dinamika, ya, yang kritis dari pelakunya. Nah, kalau kita masuk ke dalam jaringan atau channel mobile commerce, ya, kalau tadi e-commerce itu berarti terpaku kepada situs yang kemudian harus diakses dengan menggunakan perangkat komputer, maka kalau mobile ini cirinya adalah sebenarnya sama, mengakses situs, tetapi sudah dibuat lebih sederhana,
ya, dengan aplikasi yang lebih kecil sehingga lebih mudah dioperasikan atau ditanam di dalam handphone konsumen kita. Nah, lalu orang akan melakukan transaksi menggunakan handphone tersebut. Kita tahu handphone saat ini sudah mempunyai fasilitas yang hampir sama dengan komputer, ya. Maka kita bisa memanfaatkan kecanggihan dari handphone saat ini untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi bisnis online kita. Nah, retail yang dijalankan secara mobile karena ada di tangan, ini akan mudah untuk digunakan sebagai media promosi, ya, peningkatan dan penambahan nilai pengalaman. Salah satunya adalah misalkan penggunaan kupon belanja, ya. Jadi kalau saudara kita masuk ke dalam satu rumah makan saat ini sudah banyak, ya, misalkan di Atro Cafe, ya. Tapi juga tidak hanya di sini, toko-toko atau warung-warung kecil pun sekarang sudah banyak yang mencontoh, ya. Kita bisa mengakses warung tersebut untuk mendapatkan menunya misalkan. Nah, karena kita sudah mengakses warung tersebut, maka kemudian kita akan diberikan voucher, ya, dan voucher ini akan bisa ditukar saat kita melakukan transaksi, ya. Saat kita makan kemudian kita check out akan membayar, maka kita bisa menggunakan voucher yang terkirim dalam handphone kita. Nah, itu akan memberikan nilai lebih sebenarnya. Transaksinya sih offline, ya, tetapi ada nilai lebih yaitu dalam penyebaran vouchernya. Juga karena kita sudah terhubung dengan handphone para pengguna, para konsumen kita, maka kita bisa dengan mudah nanti menyebarkan informasi yang baru. Misalkan ada menu yang baru, misalkan ada promo yang baru kepada klien-klien kita melalui handphone mereka, ya. Nah, itu adalah tentang penggunaan handphone. Nah, persoalannya, ya, mobile commerce ini mempunyai beberapa masalah karena tergantung dari perangkat seluler, dan saat ini masih banyak perangkat-perangkat seluler yang juga belum mendukung teknologi untuk mengakses atau teknologi yang boleh dikatakan kelas smartphone, ya. Sebaliknya, banyak orang yang tidak mampu membeli smartphone karena smartphone harganya lebih mahal daripada telepon biasa, meskipun sebenarnya harga ini juga sudah relatif turun dari waktu ke waktu, ya kan? Nah, ini akan menjadi masalah. Yang kedua, banyak orang itu tidak yakin dengan transaksi online, apalagi online banking tadi, ya, yang berhubungan dengan pembayaran, ya. Khawatir tentang privasinya bisa terbaca, khawatir bahwa transaksinya nanti akan bisa dihack, ya, di skipping oleh orang skim, ya, dibaca oleh orang lain sehingga passwordnya ketahuan, lalu uang kita bisa hilang tanpa melakukan transaksi. Nah, ini adalah suatu realita, ini adalah satu fakta, maka ini akan menjadi salah satu hambatan, ya. Kemudian juga kita memahami adanya koneksi internet yang tidak sama dari satu daerah ke daerah yang lain. Tentu ini juga akan menjadi penghambat, ya. Orang-orang di daerah yang koneksinya lambat tentunya enggan melakukan transaksi melalui online, ya. Lalu pembayaran secara seluler ini kan juga ada apa? Ada berbagai macam keterbatasan, ya. Ya, yang enaknya adalah sebenarnya berapapun nilainya dengan pecahan berapapun kita tidak masalah. Tetapi terkadang kalau orang menggunakan e-wallet, nah nggak bisa, ya, karena saldonya misalkan kurang. Nah, itu juga akan menjadi masalah, ya. Memang akan lebih senang, banyak orang lebih senang melakukan pembayaran secara lebih nyaman mungkin, ya, lebih tepatnya untuk melakukan pembayaran secara cash. Ya, ini fakta juga. Kemudian juga handphone ini juga bermasalah karena masing-masing handphone ini terkadang tidak mempunyai kompatibilitas satu dengan yang lain, ya. Beberapa aplikasi bisa dijalankan lancar dalam satu
sistem operasi atau browser tertentu, tetapi ternyata tidak jalan apabila menggunakan browser yang lain, misalkan meskipun sistem operasinya sama. Ya, terkadang aplikasi tidak berjalan baik dengan sistem operasi yang berbeda. Nah, jadi ketidakstandaran browsing maupun sistem operasi ya dari perangkat-perangkat tersebut ini juga bisa menjadi penghambat. Nah, di dalam m-commerce keunggulannya adalah di dalam penggalian informasi secara cepat. Ya, dia bisa melakukan penelusuran dalam toko tersebut maupun antar toko. Ya, kemudian dia bisa terhubung atau melakukan transaksi dengan cepat menggunakan QR code misalkan yang di-generate secara instan. Ya, lalu juga dia bisa melihat barang-barang itu baik secara grafik maupun secara motion ya, film gitu ya. Ini sangat memungkinkan sekarang. Nah, mobile itu juga menjadi alat yang semakin populer saat ini karena biasanya bisa digunakan untuk sarana hiburan ya. Kita bisa memainkan game mobile, kita bisa menonton film secara melalui handphone, kita bisa memutar musik secara handphone ya. Kita juga bisa melakukan pemesanan entah itu hotel, entah itu tiket perjalanan secara handphone juga. Juga kita bisa membangun jejaring sosial melalui handphone. Nah, dari sinilah maka kemudian kita bisa memanfaatkan ya handphone ini untuk melakukan pemasaran. Nah, kelebihan handphone adalah dia berbasis berbasis area, berbasis lokasi ya, berbasis lokasi. Maka kita bisa menciptakan satu informasi yang bersifat lokal gitu ya. Contohnya begini. Jadi saat orang tersebut ada di area Kota Semarang, maka yang kita munculkan adalah produk-produk atau toko-toko yang ada di area Kota Semarang ya. Produk online yang ada di Kota Semarang ya. Kalau kemudian handphone tersebut dibawa ke Bandung misalkan, berubah ya, informasi tentang Bandung dan sekitarnya yang muncul itu kita bisa dilakukan seperti itu ya, karena tentu orang yang ada dalam satu daerah akan berusaha biasanya ya mengakses apa yang ada di dekat mereka ya. Nah, ini keunggulan dari mobile phone ya yang berbasis lokasi. Nah, transaksi dan layanan keuangan mobile saat ini banyak sekali yang sudah terjadi, hampir semuanya, saudara-saudara ya. Baik itu mulai dari tagihan telepon sampai dengan pembayaran tagihan, bukan tagihan mobile, tapi mencicil kendaraan ya, mobil, motor itu bisa ya. Jadi saat ini sudah banyak sekali. Dan bagaimanakah model pembayarannya? Sekarang sudah menggunakan NFC ya, NFC Near Field Communication ya. Hanya kita dekatkan maka uang sudah tertransfer. Bahaya sekali ya kalau kita bicara bahaya, kita bicara keraguan, mungkin ya banyak orang yang masih takut dengan NFC ini. Tapi kalau dari sisi lain tentu ini akan menjadi hal yang mudah. Kita tidak perlu ketik password ya kan, tinggal dekatkan handphone kita maka sejumlah uang sudah bisa kita transfer ya. Seperti kita misalkan orang membayar kartu tol ya, tinggal mendekatkan kartunya uang sudah terbayar ya, cara seperti itu ya. Yang lebih aman mungkin menggunakan scan QR ya, akan lebih terkontrol. Bisa juga menggunakan kredit card ya. Kredit card sekarang juga banyak yang bisa ditransaksikan secara mobile ya. Itu transaksi dan layanan keuangan mobile yang ada saat ini. Nah, sedangkan mobile banking ya, mobile banking juga sekarang sudah seperti perbankan secara fisik ya. Banyak hal yang dulu dilakukan di dalam kantor bank ya, sekarang sudah bisa dilakukan secara mobile. Maka kita lihat ini salah satu indikasinya banyak cabang bank itu mulai tutup sekarang ya.
karena nanti kemungkinan bank akan ada secara virtual ya, mayoritas ya. Ada berbagai macam transaksi perbankan, mulai dari pemberitaan saldo, tagihan, ya, keamanan, kemudian transfer, verifikasi transaksi, itu semuanya sudah bisa dilakukan menggunakan mobile banking ya. Jadi ya, itulah masa depan bank saat ini ya, bahwa bank ini tidak lagi sekarang menggunakan cabang-cabang lagi, tidak lagi menggunakan ATM. Maka saudara harus mulai maklum kalau ternyata mulai berkurang ATM itu ya, jumlah ATM mulai berkurang, jumlah cabang bank pun mulai berkurang ya. Itu adalah satu realita yang ada di dalam dunia perbankan. Nah, mengapa orang itu masih kurang nyaman bertransaksi secara mobile? Karena faktanya memang ada, misalkan adalah cloning ya. Cloning itu adalah menyimpan password dan user ya, user dan password. Maka hati-hati saudara mentransfer data itu ya. Banyak sekali modus-modus penipuan yang intinya adalah mencoba untuk seseorang ya memberikan data rahasia ya, dengan berbagai macam drama yang dibuat sehingga orang tersebut secara tidak sadar ternyata memberikan passwordnya. Lalu menggunakan teknik phishing ya, mengamati ya, bisa juga dengan smishing, dengan phishing dan macam-macam ya. Tentu yang paling bahaya ya kalau kita kehilangan handphone ya. Maka handphone yang kita pakai, kalau satu handphone itu sudah dipakai untuk bertransaksi mobile, di situ banyak data-data rahasia. Nah, nilai handphone tentu akan bertambah ya, bukan hanya handphone itu aja, tetapi adalah data yang tersimpan itu justru akan lebih bernilai. Nah, ini persoalan yang ada dengan mobile banking saat ini ya. Nah, itu saudara-saudara yang bisa saya berikan di dalam pembahasan tentang retail dan teknologi mobile. Kita ketemu pada topik yang lain. Sampai bertemu lagi.